Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5420 prajurit. Naiklah, kalian semua. Lin Bai, memegang labu hijau di satu tangan dan cangkir anggur di tangan lainnya, tertawa terbahak-bahak dan berteriak. Benar-benar mencari kematian. Tetua Qin dari Sekte Pedang Yuntian mencibir, melirik ke arah murid-murid Sekte Pedang Yuntian, karena Lin Bai bersikeras ingin mati, maka kalian boleh mengirimnya pergi. Fang Gong dan Lu Huo sudah terluka dan tidak bisa bertarung. Jadi, Diao Cheng, Jin Zuo, Liu Mian, Zhang Lexian, Wu Miao, kalian bersepuluh akan maju. Ingat, begitu kalian di atas panggung, jangan tunjukkan belas kasihan. Bahkan jika kalian tidak sengaja membunuh Lin Bai, itu tidak masalah. Tetua Qin memberi instruksi dengan dingin. Para murid mengerti. 10 murid yang dipilih oleh Sekte Pedang Yuntian, yang sudah memendam amarah, segera melompat dan mendarat di panggung duel setelah menerima izin dari tetua. Para seniman bela diri dari 27 sekte Chu semua menatap tajam, dan ketika melihat 10 murid ini, mereka tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Sekte Pedang Yuntian benar-benar telah mengirim ketiga raja dan 7 pendekar pedang. Bahkan Liu Mian pun telah bergerak. 27 sekte Chu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Sekte Pedang Yuntian, sehingga mereka mengenal semua jenius Sekte Pedang Yuntian. Liu Mian adalah putra suci Sekte Pedang Yuntian saat ini, seorang pemuda berkulit putih dengan pedang berharga di punggungnya. Bahkan melalui kotak pedang, Lin Bai dapat dengan jelas merasakan hawa dingin yang terpancar dari pedang itu. Jika tidak terjadi apa-apa, pedang ini pastilah senjata ilahi Tai yang rusak. Selain Liu Mian, Diao Cheng, Jin Zuo, Zhang Lexian, Wu Miao, dan lainnya adalah talenta muda paling berbakat dari Sekte Pedang Yuntian. Diao Cheng, Wu Miao, dan Jin Zuo adalah 3 raja dari Sekte Pedang Yuntian. Zhang Lexian dan beberapa seniman bela diri lainnya termasuk di antara 7 pendekar pedang yang setara dengan Lu Huo. Para seniman bela diri dari 27 sekte Chu melirik 10 seniman bela diri yang dipilih oleh Sekte Pedang Yuntian dan langsung tahu bahwa Sekte Pedang Yuntian berencana untuk mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Tak lama kemudian, keributan juga meletus dari sisi gerbang langit dan bumi. 10 seniman bela diri melompat ke atas panggung, berdiri di sebelah kiri Lin Bai. Semua orang mendongak dan terkesiap takjub. Di antara kerumunan gerbang langit dan bumi, mereka melihat Keling. Keling ternyata ada di antara mereka. Keling adalah putra suci gerbang langit dan bumi. Meskipun Lin Bai telah mengalahkannya di perburuan langit timur, dan sekte tersebut telah menghabiskan banyak sumber daya untuk menyembuhkannya sepenuhnya setelah kembali. Ia tetaplah putra suci gerbang langit dan bumi. Selain Keling, 9 lainnya juga merupakan bintang baru di gerbang langit dan bumi. Hampir semua dari mereka dapat dihormati dan berpengaruh. Astaga, apakah Sekte Pedang Langit dan Bumi Awan benar-benar murka? 20 murid ini mungkin adalah murid paling elit dari Gerbang Langit dan Bumi dan Sekte Pedang Langit dan Bumi Awan. Sepertinya kedua sekte ini benar-benar tidak berniat memberi Sekte Air Surgawi jalan keluar. Mereka berencana mempermalukan Lin Bai. Banyak orang mendecakkan lidah takjub melihat para pendekar yang dipilih oleh Gerbang Langit dan Bumi dan Sekte Pedang Awan Langit. Yi Song melirik mereka, sedikit mengernyit, dan bergumam, sungguh tak tahu malu. Chen Yule menatap dingin ke arah sekitar 20 pendekar di panggung duel, niat membunuh tanpa sadar terpancar darinya. Huang Qingyun tetap tenang, ia sama sekali tidak mengkhawatirkan Lin Bai, karena setiap kali Huang Qingyun mendekati Lin Bai, ia memberikan tekanan tak terlihat padanya. Tekanan ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan Huang Qingyun dari Yi Song maupun Chen Yule. Para murid Sekte Air Surgawi bahkan lebih gugup daripada Lin Bai. Banyak murid Sekte Tiansui tak kuasa menahan diri untuk mengutuk, mencela Sekte Tiandimen dan Sekte Pedang Yuntian sebagai sekte yang sangat tercela. Gambar, Tetua Agung, Chu Si, dan para tetua dewan tetua lainnya merasa cemas. Jika terjadi sesuatu pada Lin Bai, mereka pasti akan segera menyelamatkannya. Qiao Mo, Qin Yao, Yi Gu, dan yang lainnya duduk bersama, mengkhawatirkan Lin Bai. Qiao Mo bertanya dengan cemas, kakak senior Qin Yao, apakah menurutmu Lin Bai akan menang? Qin Yao melirik 20 seniman bela diri dari Sekte Pedang Yuntian dan Gerbang Tiandi dengan wajah muram, lalu menggelengkan kepala, berkata, sulit dikatakan. Tak satu pun dari 20 seniman bela diri dari Sekte Pedang Yuntian dan Gerbang Tiandi ini mudah dihadapi. Mata Yi Gu berbinar, dan ia berbisik, seharusnya aku mewariskan teknik pembunuh dewa 9 warna kepada Lin Bai. Dengan teknik suci ini di tangan, dikombinasikan dengan ilmu pedang kakak Lin, menghadapi 20 atau 30 orang bukanlah masalah. Seekor gagak bertengger di bahu Yi Gu, menyeringai nakal, dan berkata, mengapa kau tidak mewariskannya kepadaku?
Aku cukup tertarik. Yigu cemberut dan berkata, memangnya aku ayahmu. Kenapa aku harus mewariskannya padamu? Gagak itu berkata ragu-ragu, kalau kau bersedia mewariskannya padaku, kau bisa menjadi ayahku. Ayah, Yigu mengumpat dalam hati, lalu berteriak dengan suara menggelegar, keluar. Gagak itu mengerucutkan bibirnya dan berkata, kau pelit sekali, aku tahu kau takkan melepaskannya. Lagi pula, kalaupun kau bersedia mewariskannya, jika penyokongmu tahu, Lin Bai akan semakin menderita. Yigu terbatuk 2 kali, tak berkata apa-apa lagi. Gagak itu mengerucutkan bibirnya dan berkata, Yigu, kau sudah berkultivasi bertahun-tahun, sudah sampai tingkat mana kau? Mendengar ini, wajah Yigu memerah karena marah, dan ia memelototi Gagak, apa urusanmu? Aku mengkhawatirkan kakak Lin sekarang, aku tak punya waktu untuk bercanda denganmu. Yigu mengganti topik pembicaraan, tak ingin terlibat lebih jauh dengan Gagak. Gagak mengangkat matanya dan melirik 20 seniman bela diri di atas panggung, lalu mencibir, oh, apa yang perlu dikhawatirkan dari Lin Bai? Jangan khawatir, bahkan jika kau mati, Lin Bai tidak akan mati. 20 seniman bela diri ini tidak cukup untuk dibunuh Lin Bai. Gagak mengerutkan bibirnya dan berkata, tepat pada saat itu, di arena, hembusan angin tiba-tiba muncul. Hembusan asap menyapu arena, hembusan angin tiba-tiba muncul, awan gelap berkumpul di atas kepala, dan kilat menyambar. 20 seniman bela diri dari Sekte Pedang Langit Awan dan Gerbang Langit dan Bumi mengepung Lin Bai, kekuatan gabungan yang terpancar dari masing-masing membentuk gunung raksasa, menghalangi semua rute pelarian Lin Bai. Saudara Keling, apa kabar? Liu Mian yang feminin membungkuk kepada Keling. Meskipun Keling tidak ingin berurusan dengan Liu Mian yang begitu feminin, rasanya tidak pantas untuk mengabaikannya karena Gerbang Langit dan Bumi dan Sekte Pedang Awan Langit kini telah bersekutu, dan Liu Mian adalah putra suci Sekte Pedang Awan Langit. Maka, Keling berkata dengan suara muram, cukup omong kosongnya. Aku di sini untuk mengambil nyawa Lin Bai. Liu Mian tersenyum tipis, kebetulan, kita punya ide yang sama. Keling berkata, kalau begitu, tidak perlu bicara lagi, ayo bergerak. Dalam sekejap, asap hitam mengepul dari tubuh Keling, dan kekuatan yang bukan miliknya dengan cepat bangkit di dalam dirinya. Ini adalah sisa kekuatan jiwa pendiri Gerbang Langit dan Bumi, Iblis Bumi. Setelah dikalahkan oleh Lin Bai terakhir kali, Keling tampaknya telah menemukan cara untuk mengendalikan kekuatan sisa kekuatan jiwa Iblis Bumi. Kali ini, ia sekali lagi mengaktifkan kekuatan jiwa sisa, tetapi kehendaknya tidak dikendalikan oleh sisa kekuatan jiwa Iblis Bumi. Melihat Keling telah mengerahkan auranya, Liu Mian tanpa ragu lagi mengambil pedang dari punggung Keling. Pedang itu perlahan terhunus dari tangannya, sarungnya terbelah, memperlihatkan cahaya dingin pada bilahnya. Seperti dugaan Lin Bai, ini adalah senjata suci Tai yang telah rusak, bilahnya dipenuhi retakan yang rapat. Namun, hal ini sama sekali tidak memengaruhi kekuatan pedang yang tak terbatas itu. Bab 5402, Kaisar Pedang Langit. Kekuatan jiwa sisa Iblis Bumi. Banyak tokoh kuat yang hadir terkejut ketika merasakan kekuatan yang terpancar dari Keling. Seluruh kerajaan Chu sangat menyadari kekuatan jiwa sisa Iblis Bumi. Setelah Iblis Bumi jatuh, jiwa sisa Iblis Bumi tidak hancur saat mendarat, melainkan berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, beredar rumor bahwa Iblis Bumi dapat dibangkitkan menggunakan pecahan-pecahan ini. Sekte Langit dan Bumi telah mencari inang yang cocok selama bertahun-tahun, berniat menemukan inang yang paling tepat untuk Iblis Bumi dan membiarkannya terlahir kembali. Namun, sebagian besar tubuh seniman bela diri tidak cocok sebagai wadah Iblis Bumi, sehingga sebagian besar putra suci Sekte Langit dan Bumi meninggal karena serangan balik kekuatan jiwa sisa Iblis Bumi. Pedang Pengamat Langit dari Sekte Pedang Awan Langit. Apakah itu pedang peninggalan Kaisar Pedang Pengamat Langit? Ngomong-ngomong soal pedang ini, desah, sungguh perjalanan yang panjang dan berliku. Petik 2. Tapi sungguh beruntung pedang pengamat langit telah menemukan guru baru. Banyak orang juga mengenali asal-usul pedang patah di tangan Liu Mian. Pendiri Sekte Pedang Awan Langit bukan sekadar tokoh terkemuka. Ketika ia wafat, ia hanya berada di alam buah Dao Tai tingkat atas. Sekte Pedang Yuntian awalnya merupakan sekte kelas 3 di kerajaan Chu, sekte seperti ini tak terhitung jumlahnya di Chu. Alasan Sekte Pedang Yuntian bangkit menjadi salah satu dari 27 sekte Chu, kekuatan super yang hanya kalah dari 5 keluarga dan 7 sekte, adalah karena 10.000 tahun yang lalu, seorang ahli yang tak tertandingi muncul di dalam Sekte Pedang Yuntian. Orang ini adalah Kaisar Pedang Wangtian. Dalam perang besar yang menghancurkan Istana Iblis 9 meter 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Pedang Wangtian, dengan pedang sepanjang 3 kaki, bertempur dalam pertempuran berdarah melawan 18 ahli alam buah Dao Luo Agung dari Istana Iblis 9 meter di Pegunungan Wangtian, Kerajaan Chu.
Akhirnya, 13 dari 18 ahli alam buah Luo Dao Agung dari Istana Iblis 9 neter tewas, 2 lumpuh, dan 3 melarikan diri. Setelah pertempuran ini, Kaisar Pedang Wangtian menjadi terkenal dalam semalam. Karena pertempurannya di Pegunungan Menatap Langit, generasi-generasi selanjutnya memujanya sebagai Kaisar Pedang Menatap Langit, dan pedangnya pun berganti nama menjadi Pedang Menatap Langit. Dalam pertempuran di Pegunungan Menatap Langit itu, Kaisar Pedang Menatap Langit menjadi terkenal di seluruh dunia, sosok kuat yang dihormati semua orang. Namun, ia juga membayar harga yang mahal. Pedangnya, yang awalnya merupakan senjata suci Tai yang tak terhancurkan, kini dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kembali ke Sekte Pedang Awan Langit dari Pegunungan Menatap Langit, 3 tahun kemudian, Kaisar Pedang Menatap Langit meninggal dunia secara diam-diam di area terlarang di gunung belakang Sekte Pedang Awan Langit. Pedangnya, sejak saat itu, menjadi benda suci Sekte Pedang Awan Langit. Konon setelah Kaisar Pedang Menatap Langit jatuh, jiwanya tetap tenang, bersemayam di dalam pedang menatap langit. Namun, ini hanyalah legenda, dan tak seorang pun dapat memverifikasi kebenarannya. Menghadapi kepungan 20 pendekar, Lin Bai tetap tenang dan kalem, memegang cangkir anggurnya dan minum, seolah tak menyadari bahwa ia kini dikepung. Berani minum. Akan kuhajar kau sampai kencing dan kau minum. Seorang murid Sekte Langit dan Bumi, yang muak dengan sikap arogan Lin Bai, meraung dengan ganas. Suaranya baru saja mereda ketika Lin Bai meliriknya. Seketika, aura pedang yang dahsyat memancar dari Lin Bai bagai gelombang pasang, menghantam dada pria itu dengan dentuman keras. Asteris puff. Asteris. Pria itu, seolah terkena pukulan berat, menyemburkan seteguk darah dan jatuh setengah mati dari arena. Asteris his. Asteris. Semua orang terkesiap, menatap Lin Bai dengan tercengang di atas panggung. Kami pikir murid-murid Sekte Pedang Awan Langit memiliki tingkat kultivasi yang rendah, itulah sebabnya Lin Bai dengan mudah mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Kami tidak menyangka bahkan murid-murid Sekte Langit dan Bumi pun seperti ini. Lin Bai mengalahkan murid elit Sekte Langit dan Bumi hanya dengan sekali tatap, membuatnya tak berdaya melawan. Semua orang berasumsi bahwa kemampuan murid Sekte Pedang Yuntian itu kurang, sehingga ia kalah dengan mudah. Namun kini, murid Sekte Langit dan Bumi itu bernasib sama. Nyatanya, Lin Bai bahkan belum bergerak, tatapan mata saja sudah cukup untuk membuat murid Sekte Langit dan Bumi itu setengah mati. Itu, pendeta Tao tua dari Sekte Langit dan Bumi menyipitkan matanya, menatap Lin Bai dengan sedikit terkejut. Tak hanya pendeta Tao tua itu, tetapi sekte-sekte lain dari 5 keluarga dan 7 sekte juga menyadari ada yang tidak beres. Seorang tetua dari Sekte Surgawi Abadi menyipitkan matanya dan bergumam, anak ini telah menguasai teknik Taois dari Sekte Air Surgawi. Seorang anggota Istana Teratai Suci tersenyum tipis dan berkata, teknik pedang abadi yang menakjubkan. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihat teknik Taois ini. Tetua Agung dan beberapa tetua lainnya dari Dewan Tetua begitu terkejut dengan peragaan teknik Taois Lin Bai hingga mereka melompat dari kursi mereka. Ini, teknik pedang abadi yang menakjubkan. Anak ini benar-benar menguasainya. Meskipun baru tingkat pemula, ini jelas merupakan kekuatan teknik Taois. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam 2 bulan, dia akan memahami teknik Taois yang begitu rumit dan mendalam hingga tingkat pemula. Tetua Agung dan tetua lainnya hampir tak kuasa menahan kegembiraan, wajah mereka berseri-seri saat mereka berbicara sambil tersenyum. Mata indah Cusi berbinar-binar, matanya yang besar dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Ia tidak menyangka Lin Bai benar-benar memahami misteri mendalam teknik pedang abadi yang menakjubkan. Penting untuk diketahui bahwa sejak kejatuhan Patriark ke-7, tidak ada pendekar pedang di Sekte Tianshui yang mampu menguasai esensi teknik pedang keajaiban abadi. Terlebih lagi, Lin Bai baru berlatih selama beberapa bulan dan telah mencapai tingkat pemula. Kecepatan ini sungguh mengerikan. Adik muda Li, Keling menyaksikan tanpa daya saat adiknya terpental, matanya merah karena amarah. Ia segera menerjang Lin Bai, memamerkan taring dan cakarnya. Setelah serangan Keling, 8 seniman bela diri yang tersisa dari Sekte Langit dan Bumi secara bersamaan melepaskan kekuatan dan teknik suci mereka, menghunus senjata suci mereka dan menyerang Lin Bai dengan ekspresi ganas. Dengan para murid Sekte Langit dan Bumi yang bergerak, Sekte Pedang Yuntian tentu saja tidak ragu-ragu. Liu Mian, Jin Zuo, dan 10 murid Sekte Pedang Yuntian lainnya menghunus pedang mereka, melepaskan segunung niat pedang yang menekan Lin Bai. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tajam, disertai raungan iblis, bergema di seluruh arena. Pertempuran hebat akan segera meletus. Lin Bai masih belum menghunus pedang iblisnya atau memanggil pedang terbangnya. Memegang labu hijau di satu tangan dan cangkir anggur di tangan lainnya, gerakannya secepat kilat dan sesulit hantu.
Di bawah pengepungan 19 seniman bela diri, ia menghindari serangan ganas mereka seperti ikan yang berenang di air. Teknik pedang Ling Xuang. Petik 2. Pedang Duka Wanli. Pedang matahari jatuh. Petik 2 titik titik titik. Jari pedang awan ungu. Tanda seru petik 2. Guntur Suci Taiking. Telapak tangan pengguncang jiwa. Para murid dari Sekte Pedang Yuntian dan Gerbang Tiandi melancarkan jurus-jurus suci mereka yang paling hebat, menghujani Lin Bai tanpa henti. Dalam waktu singkat, arena itu menjadi pemandangan kehancuran. Namun, seganas apapun serangan 19 pendekar itu, mereka tak mampu melukai Lin Bai sedikitpun. Apapun situasinya, Lin Bai selalu bisa menemukan celah dan celah dalam serangan mereka, yang membuatnya mudah lolos. Para penonton di bawah arena berkeringat dingin untuk Lin Bai, tetapi ia tampak tak gentar, menghindari serangan 19 pendekar itu sambil menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Bab 5403 Seteguk Anggur. Liu Mian menghunus pedang pengamat langit, menebas dengan energi pedang yang bersilangan, meninggalkan beberapa bekas pedang yang dalam dan tak berdasar di arena. Keling mengaktifkan sisa kekuatan jiwa iblis bumi, wajahnya meringis ganas, urat-urat di dahinya menggembung, merintih saat ia mencakar jalan ke depan, melepaskan kekuatan yang cukup kuat untuk merobek langit. Yang lainnya melepaskan kemampuan dan teknik ilahi terkuat mereka, tampaknya berniat menghancurkan Lin Bai hingga menjadi debu. Duel di arena berlanjut ronde demi ronde, jurus demi jurus, membuat banyak seniman bela diri di bawah terdiam. 19 seniman bela diri dari Sekte Pedang Langit Awan dan Gerbang Langit dan Bumi bergabung, setiap gerakan kejam dan ganas, setiap serangan ditujukan langsung ke titik-titik vital Lin Bai, pemandangan yang mengejutkan para penonton. Namun Lin Bai di arena tampak tidak terpengaruh, lolos dari rentetan kemampuan dan teknik ilahi seperti ikan yang lincah, nyaris lolos dari jaring berkali-kali. Para penonton di bawah menahan napas untuk Lin Bai, tetapi Lin Bai tetap tenang sepenuhnya. Setelah serangan dahsyat itu, menyadari bahwa mereka tak mampu mengalahkan Lin Bai, mereka mulai panik. Bagaimana anak ini bisa begitu lincah? Kami, 19 orang, bergabung dan memasang jebakan yang tak terhindarkan, tetapi dia terus lolos. Apa yang harus kami lakukan? Bisik 19 orang itu di antara mereka sendiri. Saat itu, Lin Bai muncul di arena, menenggak anggur darah naga di cangkirnya, dan mengisinya kembali. Hehe, sepertinya kemampuanmu hanya sebatas ini. Kalian semua sudah menghabiskan kekuatan supernatural dan kartu as kalian, kan? Kalau begitu, silakan ikuti langkahku selanjutnya. Lin Bai memiringkan kepalanya ke belakang dan meneguk anggur di cangkirnya dalam sekali teguk. Darah naga itu terasa pedas dan tajam, mengalir di mulut Lin Bai seperti darah naga yang mendidih. Sesaat kemudian, Lin Bai tiba-tiba meludah ke depan, anggur yang seperti darah itu memercik ke seluruh arena. Dengan suara mendesing, anggur yang dimuntahkan dari mulut Lin Bai, yang tampaknya sedikit jumlahnya, langsung berubah menjadi sungai yang tak henti-hentinya mengalir deras. Setiap tetesnya bagaikan gelombang pasang, bergulung dari kejauhan, menelan semua yang ada di jalurnya. Itu, gelombang hitam. Cusi menatap tak percaya, matanya terbelalak saat ia menyaksikan anggur Lin Bai berubah menjadi lautan luas, gelombang pasang yang deras. Sebagai pemimpin Sekte Tianshui, Cusi telah berkali-kali menatap gelombang hitam itu dari tebing. Dan sekarang, gelombang yang terbentuk dari anggur darah naga itu memang sama mengerikannya dengan gelombang hitam yang deras itu. Saat gelombang hitam mengembun, aura tak terbatas meletus dari Lin Bai. Di dalam aura ini, niat pedang Lin Bai bagaikan gelombang laut yang tak terbatas dan tak berdasar. Gelombang yang bergelombang itu seolah mampu menjungkir balikkan langit dan bumi, membalikkan yin dan yang. Boom, boom boom. Saat momentum pedang itu menyapu, 17 seniman bela diri yang telah menyerang Lin Bai secara bersamaan dihantam di dada oleh kekuatan yang luar biasa. Mereka memuntahkan darah dan terpental mundur, mendarat dengan menyedihkan dari panggung duel. Kekuatan pedang Lin Bai telah menyebabkan mereka memuntahkan darah, tulang-tulang mereka hancur, organ-organ dalam mereka bergeser, dantian dan buah daun mereka rusak, dan jiwa mereka hampir hancur. Seandainya Lin Bai tidak sengaja menahan diri, kemungkinan besar mereka semua akan binasa dalam kekuatan pedangnya. Satu-satunya yang mampu menahan kekuatan pedang Lin Bai adalah Liu Mian, putra suci Sekte Pedang Yuntian, dan Keling, putra suci Tiandimen. Ketika Liu Mian melihat niat pedang Lin Bai menyapu seperti gelombang dahsyat, ia tahu ia tak mampu menahannya. Oleh karena itu, ia hanya bisa memegang pedang Wangtian secara horizontal di depannya, mengaktifkan niat pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang Wangtian di dalam pedang, nyaris tak mampu menahan kekuatan pedang Lin Bai. Adapun Keling, ia sudah mengaktifkan sisa kekuatan jiwa iblis bumi, menggunakan kekuatannya untuk menangkis serangan pedang Lin Bai.
Meskipun keduanya menangkis serangan pedang dan tidak terbanting dari panggung duel oleh Lin Bai, mereka membayar harga yang sangat mahal. Kerak, setelah menangkis serangan pedang Lin Bai, pedang Wang Tian mengembangkan beberapa retakan lagi pada bilahnya. Liu Mian meliriknya, merasakan sakit kepala yang akan datang. Sejak mendapatkan pedang Wang Tian, Liu Mian telah merawatnya dengan cermat, dan bahkan dalam pertempuran, tak seorang pun pernah mampu meninggalkan retakan padanya. Tetapi Lin Bai telah melakukannya. Liu Mian pernah menggunakan pedang Wang Tian dan mengalahkan semua jenius dari 27 sekte Chu. Di antara para seniman bela diri yang melawannya, tak seorang pun dapat melukai pedang Wang Tian lagi. Namun, serangan pedang Lin Bai telah menyebabkan beberapa retakan lagi muncul pada pedang Wang Tian. Adapun Keling, setelah menangkis serangan pedang Lin Bai, ia terluka parah, dan pikirannya perlahan-lahan runtuh. Sisa kekuatan jiwa iblis bumi perlahan-lahan menggerogoti pikirannya, mengancam akan mengubahnya menjadi monster pembunuh. Liu Mian, bersandar pada pedangnya, berjuang untuk berdiri, darahnya bergejolak, dan ia memuntahkan seteguk darah. Pedang ini tidak buruk, Sekte Tiansuiku akan mengambilnya untuk saat ini. Sebelum Liu Mian sempat bereaksi, tawa terdengar di telinganya. Liu Mian mendongak dan melihat Lin Bai memegang labu dan cangkir anggur, sudah berdiri di hadapannya. Mendengar Lin Bai ingin merebut pedang Wang Tian, Liu Mian meraung marah, pedang Wang Tian adalah benda suci Sekte Pedang Yuntianku. Jika kau berani menyentuhnya, Sekte Pedang Yuntianku akan melawan Sekte Tiansuimu sampai mati. Lin Bai menghentakkan kakinya ke tanah, dan kekuatan dahsyat menghempaskan Liu Mian. Pada saat yang sama, kekuatan itu menarik pedang Wang Tian ke telapak tangannya. Liu Mian, tetua Qin dari Sekte Pedang Yuntian melihat Liu Mian jatuh terluka parah dan bergegas maju. Liu Mian ambruk di pelukan tetua Qin, berteriak pilu, "Guru, guru, pedang pengamat langit telah dicuri. Pedang pengamat langit telah dicuri." Ternyata Liu Mian adalah murid kesayangan tetua Qin. Tetua Qin membantu Liu Mian berdiri, tatapannya tertuju pada Lin Bai di arena, dan berkata dengan dingin, "Putra suci Lin Bai, pedang pengamat langit adalah benda suci Sekte Pedang Langit Awanku. Kumohon kembalikan." Setelah memeriksa pedang pengamat langit sejenak, Lin Bai menyadari bahwa bahkan di puncaknya, pedang itu hanya setingkat senjata ilahi Tai. Pedang patah ini, aku bahkan tidak akan menginginkannya jika diberikan kepadaku. Kalian semua memperlakukannya seperti harta karun. Lin Bai mencibir, mengangkat tangannya dan melemparkan pedang pengamat langit ke kejauhan. Dengan suara berdentang, pedang pengamat langit tertanam di tanah di depan kuil leluhur Sekte Air Surgawi di atas tangga. Lin Bai berkata kepada Sekte Pedang Yuntian, "Liu Mian datang menghunus pedang Wang Tian, tetapi dikalahkan olehku. Setelah kekalahannya, pedangnya tentu saja menjadi rampasan perangku. Tenang saja, putra suci ini tidak tahu malu seperti Sekte Pedang Yuntianmu dan Gerbang Langit dan Bumi. Aku tidak menginginkan pedang Wang Tian, tetapi Sekte Pedang Yuntianmu tidak akan mengambilnya kembali hari ini. Di masa depan, jika Sekte Pedang Yuntian menghasilkan seorang jenius luar biasa yang mengalahkanku atau putra suci Sekte Tiansui di masa depan, maka kau boleh mengambil kembali pedang Wang Tian. Jika Sekte Pedang Yuntian tidak memiliki murid yang layak di masa depan, maka pedang legendaris ini yang jatuh ke tangan orang-orang tercela seperti itu akan mempermalukan kejayaannya. Mengapa tidak menancapkannya saja di depan kuil leluhur Sekte Tiansui?" Setelah mengatakan ini, Lin Bai mengabaikan anggota Sekte Pedang Yuntian dan berbalik untuk berjalan menuju Keling. Tetua Qin dari Sekte Pedang Yuntian, kata-kata Lin Bai terngiang di telinganya, begitu marah hingga matanya melebar, merah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tangannya yang terkepal retak, dan ia berharap bisa menguliti Lin Bai hidup-hidup. Bab 5404, Kehancuran yang Kuat. Dengan kedatangan Liu Mian, putra suci Sekte Pedang Yuntian, Sekte Pedang Yuntian pada dasarnya musnah. Hal ini menyebabkan gelombang keputusasaan di antara 27 sekte kerajaan Chu. Mereka tidak menyangka bahwa putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte akan menjadi sosok yang begitu menakutkan. Sekte Tiansui belum pernah membentuk putra suci selama 10.000 tahun, dan sekarang setelah mereka memilikinya, ia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Ini juga menunjukkan bahwa, selain Gerbang Tiandi, sekte dan keluarga lain dari 5 keluarga dan 7 sekte memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk kekuatan putra suci mereka. Jika seseorang tidak memenuhi kekuatan yang dibutuhkan untuk menjadi putra suci, mereka tidak akan membentuknya, juga tidak akan membentuknya secara sembarangan. Gerbang Tiandi berbeda, putra suci mereka adalah sumber daya yang mudah dikorbankan. Sekte Pedang Yuntian telah kehilangan muka besar kali ini. Mereka datang untuk mempermalukan Sekte Tiansui, tetapi tanpa diduga, mereka justru mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka kehilangan istri dan pasukan mereka. Mereka tidak hanya gagal mempermalukan Sekte Tiansui,
tetapi mereka bahkan kehilangan artefak suci sekte mereka, pedang Wang Tian, yang dirampas oleh sekte Tianshui. Banyak sekte dari 27 sekte kerajaan Chu merasa kasihan pada sekte pedang Yuntian. Sekte pedang awan langit telah berjaya selama bertahun-tahun, para anggotanya, para tetua, dan murid-muridnya bersatu, berbagi kebencian yang sama terhadap musuh, menunjukkan ambisi untuk menjadi salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte. Namun, setelah pertempuran ini, generasi muda murid Sekte Pedang Awan Langit dikalahkan satu persatu oleh Lin Bai, hati dao mereka pasti terluka. Sekembalinya ke Sekte, mereka kemungkinan besar tidak akan sama lagi seperti sebelumnya. Momentum Sekte Pedang Awan Langit yang terakumulasi selama 10.000 tahun hancur oleh seteguk anggur Lin Bai. Giliranmu, Lin Bai berbalik dan melangkah menuju Keling. Meskipun Keling memiliki sisa kekuatan jiwa iblis bumi, niat pedang Lin Bai semakin kuat dengan setiap langkah yang diambilnya. Ketika Lin Bai mencapai Keling, niat pedangnya bagaikan gelombang dahsyat yang menyapu langit dan bumi. Sisa kekuatan jiwa iblis bumi bagaikan setetes air di lautan, tak berarti lemah di bawah kekuatan pedang Lin Bai. Inilah misteri mendalam dari kekuatan pedang abadi yang menakjubkan, untuk menaklukkan dengan kekuatan yang luar biasa. Menghadapi serangan pedang Lin Bai, Keling ingin melawan, tetapi rasa panik dan khawatir muncul dalam dirinya. Saat Lin Bai mendekat, ia tanpa sadar mundur, keganasan di wajahnya perlahan berubah menjadi ketakutan dan penyesalan. Dalam pertempuran di lapangan perburuan surga timur, kau telah berjalan di atas tali antara hidup dan mati. Aku membayangkan gerbang surgawi membayar harga yang mahal untuk menyembuhkanmu. Karena sekte membayar harga yang begitu mahal untuk membawamu kembali dari ambang kematian, mengapa tidak menghargai hidupmu? Lin Bai mencibir, menendang dada Keling. Keling memuntahkan seteguk darah, tubuhnya jatuh di tepi arena. Sisa kekuatan jiwa iblis bumi di dalam dirinya hancur oleh tendangan Lin Bai, bahkan sisa jiwa iblis bumi lenyap dari tubuhnya saat itu juga. Tanpa dukungan sisa kekuatan jiwa iblis bumi, Keling bisa dianggap sebagai putra suci terlemah dari 5 keluarga dan 7 sekte. Setelah kehilangan kekuatan jiwanya, Keling terbaring lemah di tanah, matanya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan saat menatap Lin Bai. Lin Bai, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kau beruntung kali ini, tapi kau tidak akan seberuntung itu lain kali. Keling meraung pada Lin Bai dengan gigi terkatup, berbalik untuk melompat dari panggung. Begitu ia mendarat, ia akan kalah, dan Lin Bai tidak akan bisa terus menyerang. Tapi jelas, Lin Bai tidak berniat melepaskan Keling begitu saja. Tepat saat Keling hendak melompat, Lin Bai menggunakan kekuatannya untuk menariknya kembali, membantingnya ke tengah panggung. Ia menginjak Keling, meremukkan tulang rusuknya. Ah! Jeritan melengking keluar dari bibir Keling. Lin Bai berkata dengan dingin, kau pikir kau bisa datang dan pergi sesuka hati. Kau pikir panggung ini apa? Halaman belakang sekte langit dan bumimu. Setelah itu, Lin Bai menghentakkan kaki lagi, meremukkan lengan Keling hingga berkeping-keping. Lin Bai melanjutkan, kalau kau tidak cukup kuat, kau hanya melontarkan ancaman kosong. Orang lain mungkin takut pada sekte langit dan bumimu, tapi aku tidak. Gambar, tetua, selamatkan aku. Keling, yang terinjak kaki Lin Bai, hanya bisa menatap memohon pada pendeta Tao Tua, Ma Qiuming. Ma Qiuming duduk di tempatnya, wajahnya muram. Ia tak pernah menyangka bahwa 10 pendekar sekte langit dan bumi dan 10 jenius sekte pedang awan langit, yang bekerja sama, takkan mampu menandingi Lin Bai. Kekuatan Lin Bai jauh melampaui ekspektasi mereka. Kini, upaya mereka untuk menimbulkan masalah telah gagal, dan mereka telah dipermalukan oleh Lin Bai, menyebabkan sekte langit dan bumi serta sekte pedang awan langit kehilangan muka. Pendeta Tao Tua itu awalnya ingin mengabaikan Keling dan bahkan berharap Lin Bai segera membunuhnya agar tidak mempermalukan sekte langit dan bumi. Namun tiba-tiba, ia teringat kata-kata pemimpin sekte langit dan bumi. Pemimpin sekte dan para tetua sekte langit dan bumi telah memberitahu Ma Qiuming bahwa jika terjadi sesuatu dalam perjalanan mereka ke sekte air surgawi, mereka harus melindungi keselamatan Keling, karena saat ini ia adalah pendekar dengan kompatibilitas tertinggi dengan sisa kekuatan jiwa iblis bumi. Keling mungkin saja bisa membangkitkan iblis bumi. Karena itu, pendeta Tao Tua itu kini juga berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Keling. Setelah berpikir sejenak, pendeta Tao Tua itu berdiri sambil tersenyum, mengangkat cangkir anggurnya, dan berkata kepada tetua agung sekaligus master sekte Chu Si dari sekte Tianshui, selamat. Selamat. Selamat kepada sekte Tianshui karena telah mendapatkan seorang jenius lagi. Santo Lin Bai bahkan lebih hebat daripada Li Lingtian 5.000 tahun yang lalu. Sepertinya hari kebangkitan sekte Tianshui sudah dekat. Petik 2. Saya ingin mengucapkan selamat sebelumnya atas kebangkitan sekte Tianshui. Kata pendeta Tao Tua itu kepada tetua agung dan Chu Si. Mendengar nama Li Lingtian,
raut wajah tetua agung dan Chu Si menjadi muram. Ini adalah rasa sakit yang mendalam di hati mereka. Bertahun-tahun yang lalu, Sekte Tianshui diundang untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri di Gerbang Langit dan Bumi, dan Li Lingtian termasuk di antara para pesertanya. Namun, setelah tiba di Gerbang Langit dan Bumi, Li Lingtian tidak kembali hidup-hidup. Penjelasan Gerbang Langit dan Bumi adalah, Li Lingtian mencoba memasuki area terlarang Gerbang Langit dan Bumi untuk mencuri harta mereka, tetapi ketahuan oleh kepala suku Gerbang Langit dan Bumi dan dibunuh di tempat. Semua orang tahu ini adalah cerita rekayasa Gerbang Langit dan Bumi, mereka hanya ingin membungkam kejeniusan Sekte Air Langit. Namun, saat itu, Sekte Air Langit lemah dan tidak berani menghadapi Gerbang Langit dan Bumi, sehingga mereka terpaksa menelan amarah. Sekarang, pendeta Tao Tua itu mengungkit masalah lama ini lagi, tanpa ragu memperingatkan Sekte Air Langit bahwa jika Lin Bai terus bersikap tidak masuk akal, ia mungkin akan bernasib sama seperti Li Lingtian. Lin Bai secara alami memahami makna terdalam pendeta Tao Tua itu dan bertanya dengan senyum sinis, "Pendeta Tao Tua, apa maksudmu? Apakah kau mengancamku?" Pendeta Tao Tua itu tertawa, "Aku mengucapkan selamat kepada putra suci Lin Bai, bagaimana mungkin aku mengancammu?" Lin Bai berkata, "Jika Gerbang Langit dan Bumi ingin membunuhku, dengan kekuatanmu, aku khawatir kau tidak akan bisa. Jika kau bisa membunuhku, kau tak akan kalah telak di alam rahasia kuno yang sunyi." Ujar Lin Bai sambil tersenyum sinis. Wajah Taois tua itu langsung memucat, tetapi ia segera pulih dan tertawa. "Apa yang putra suci Lin Bai katakan? Aku tidak mengerti." "Kalau kau tidak mengerti, lupakan saja." Lin Bai terkekeh, tak melanjutkan masalah itu, dan berkata kepada Keling, "Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagiku untuk menduduki posisi putra suci Sekte Tianshui. Aku, Lin, tak ingin membunuh siapapun, jadi aku menahan diri dalam kompetisi tadi, dan tak melukai siapapun. Tetapi karena para tetua Sekte Langit dan Bumi telah mengungkit masalah lama dari 5.000 tahun yang lalu, dan menyebut kakak senior Liling, maka masalah ini tak akan mudah diselesaikan." Mata Taois tua itu menyipit. Awalnya ia berniat memanfaatkan Liling untuk memperingatkan Lin Bai dan Sekte Tianshui, tetapi tanpa diduga, Lin Bai juga telah mendapatkan pengaruh atas dirinya. "Apa yang kau inginkan?" tanya Taois tua itu dengan ekspresi muram. Lin Bai mengabaikan pendeta Tao tua itu dan menatap Keling yang setengah mati di kakinya. Ia berkata, "Keling, kalau kau ingin hidup hari ini, caranya mudah. Kau hanya perlu berlutut dan bersujud 3 kali kepada kakak senior Li Lingtian, dan aku akan mengampuni nyawamu." Seperti kata pepatah, orang mati adalah yang terhebat. "Membuatmu bersujud 3 kali bukanlah permintaan yang terlalu berat, kan?" tanya Lin Bai sambil menatap Keling. Bab 5405 Berlutut dan Bersujud. "Berlututlah dan bersujud 3 kali kepada kakak senior Li Ling, dan aku akan mengampuni nyawamu. Menghormati orang mati adalah yang terpenting. Membuatmu bersujud 3 kali bukanlah permintaan yang terlalu berat, kan?" Lin Bai melepaskan kakinya dari tubuh Keling, memulihkan mobilitasnya. Mendengar bahwa ia harus berlutut dan bersujud, wajah Keling dipenuhi rasa malu dan amarah. Keling adalah putra suci Sekte Langit dan Bumi. Jika ia berlutut dan bersujud, itu sama saja dengan berlutut dan bersujud atas nama Sekte Langit dan Bumi. Keling sama sekali tidak bisa melakukan ini. Jika Keling benar-benar melakukannya, ia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ketika kembali ke Sekte Langit dan Bumi. Sekalipun sekte itu ingin mengolahnya, sekalipun kecocokannya dengan iblis bumi sangat tinggi, sekte itu tidak akan pernah lagi mengizinkan seorang seniman bela diri yang telah mempermalukan sekte itu menjadi putra suci. "Tidak, aku tidak bisa berlutut." Meskipun Keling memiliki tekad kuat untuk hidup, ia masih menyimpan secercah rasionalitas. "Jadi kau memilih untuk mati?" tanya Lin Bai. Keling mengangkat kepalanya, dan begitu tatapannya bertemu dengan Lin Bai, ia langsung merasakan niat pedang, bagaikan gelombang dahsyat, menyapu dirinya dari mata Lin Bai, siap meledak dan melahapnya habis-habisan. "Tidak, aku tidak ingin mati." Keling gemetar seluruh tubuhnya, menggelengkan kepalanya berulang kali. "Aku akan memberimu 3 tarikan napas. Pilihlah sendiri," kata Lin Bai dengan tenang. Lin Bai membuat Keling berlutut dan bersujud kepada Li Lingtian, langsung membangkitkan semangat banyak murid Sekte Tianshui. "Ya, Tiandimen harus berlutut dan bersujud." Saat itu, kakak senior Li Lingtian meninggal secara misterius di Tiandimen, dan Sekte Tianshui kita tidak akan pernah melupakan perseteruan berdarah ini. Buat Keling berlutut dan bersujud kepada kakak senior Li Lingtian untuk meminta maaf. "Menurutku, kita harus membunuh bajingan-bajingan dari Tiandimen itu." Para murid Sekte Tianshui lebih bersemangat dan geram daripada sebelumnya. Masing-masing dari mereka meraung ke arah Keling di arena dengan sekuat tenaga. Untuk sesaat, raungan para murid Sekte Tianshui bergema di seluruh pulau Tianseng.
Pada saat itu, api samar menyala di tubuh semua murid Sekte Tiansui, membubung ke langit dan mewarnai separuh langit menjadi merah. Chen Yule, Yi Song, Pangeran Ketiga, Chu Ziming, Pangeran Chen, dan yang lainnya semua menoleh ke atas untuk melihat awan. Melihat awan merah, ekspresi setiap orang berbeda, emosi mereka beragam. Sekte Tiansui, keberuntungan besar sedang menimpamu. Sebuah fenomena surgawi. Hari bagi Sekte Tiansui untuk bangkit kembali akhirnya tiba. Petik 2. Momentum Sekte Tiansui meningkat, dan hati orang-orang bersatu kembali. Banyak tokoh kuat berbisik di antara mereka sendiri. Keling berdiri gemetar di hadapan Lin Bai, ekspresinya bingung, tidak dapat mengambil keputusan. Pada saat ini, ekspresi pendeta Tao Tua Ma Qiuming berubah dengan cepat. Ia meraung marah, apa maksudmu dengan ini, Sekte Tiansui? Sekte Langit dan Bumiku datang dari jauh dengan niat baik untuk menghadiri upacara pelantikan putra suci Sekte Tiansuimu. Beginikah caramu memperlakukan tamu? Mempermalukan Sekte Langit dan Bumiku di depan umum, memaksa putra suci Sekte Langit dan Bumiku untuk berlutut dan bersujud di depan umum. Raungan pendeta Tao Tua Ma Qiuming memekakkan telinga, kata-katanya ditujukan langsung kepada Chu Si, pemimpin Sekte-Sekte Tiansui. Mendengar tuduhan pendeta Tao Tua Ma Qiuming, wajah Chu Si yang halus dan cantik menunjukkan sedikit keterkejutan. Sebaliknya, ia memelototi pendeta Tao Tua Ma Qiuming dan berteriak, "Hei, kenapa kau berteriak padaku? Bukan aku yang memaksa Keling berlutut." Pendeta Tao Tua Ma Qiuming terkejut mendengar kata-kata Chu Si. Apa maksudnya dengan, bukan kau yang memaksanya? Bukankah kau pemimpin Sekte-Sekte Tiansui? Masalah ini ditemukan di dalam Sekte Tiansui, jadi kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Apa kamu bilang kamu tidak akan peduli dengan Lin Bai? Gambar, temperamen Chu Si benar-benar tak terduga, bagaikan seorang pemula yang mencoba mengalahkan seorang master. Sebenarnya, Lin Bai sudah lama menyadari bahwa Chu Si tidak cocok menjadi pemimpin Sekte-Sekte Tiansui. Sebaliknya, urusan sekte, baik besar maupun kecil, ditangani oleh Tetua Agung dan Li Zian. Chu Si, sebagai pemimpin sekte, jarang muncul, menghabiskan sebagian besar waktunya merawat bunga di lembah bunga. Ia hanya muncul pada acara-acara penting atau ketika sekte menghadapi krisis besar. Bahkan saat itu, yang memberi nasihat hanyalah Tetua Agung, Li Zian, dan banyak tetua Dewan Tetua. Dengan kata lain, Chu Si hanyalah cangkang kosong, ia hanya menyandang gelar pemimpin sekte. Yang benar-benar bekerja tanpa lelah untuk sekte dan mengkhawatirkan masa depannya adalah para tetua Dewan Tetua. Namun, meskipun begitu, Lin Bai menyadari bahwa hampir tidak ada seorang pun di Sekte Tiansui yang berani menentang Chu Si. Logikanya, seorang pemimpin sekte yang hanya namanya saja seperti Chu Si seharusnya sudah digulingkan sejak lama. Namun, ia tidak. Sebaliknya, Tetua Agung, Li Zian, dan sekelompok tetua dari Dewan Tetua Sekte Tiansui semuanya menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Chu Si. Lin Bai masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah Master Sekte Chu Si tidak peduli? Taois Tua Ma Qiuming tertegun sejenak, lalu berkata dengan dingin, jika Sekte Tiansui tidak mendisiplinkan murid-muridnya dengan benar, gerbang Tiandi sangat bersedia mengambil alih dan mendisiplinkan mereka untukmu. Mendengar kata-kata Ma Qiuming, ekspresi Tetua Agung dan Li Zian langsung menjadi gelap. Semua orang tahu bahwa Ma Qiuming sedang memperingatkan Sekte Tiansui. Pada saat ini, lebih dari 20 tetua dari Dewan Tetua Sekte Tiansui yang telah duduk di tempat mereka semua mengangkat mata dan melirik Ma Qiuming. Tetua kedua, memegang cangkir anggur, berdiri dari tempat duduknya dan berkata sambil tersenyum, jika Taoisme ingin menemukan seseorang untuk beradu kekuatan dan teknik supernatural, kebetulan aku punya waktu dan dapat belajar dari keterampilan tinggi para tetua gerbang Tiandi. Ma Qiuming melirik tetua kedua Sekte Tiansui ini, tatapannya berubah dingin, dan tanpa sadar ia mundur selangkah, seolah-olah ia telah melihat iblis yang menakutkan. Tetua kedua terkekeh pelan dan berkata, jika Taoisme tidak ingin bertanding, silakan duduk dan nikmati minumanmu. Jangan tunda proses upacara pewarisan putra suci Sekte Air Surgawi. Ma Qiuming bertanya dengan dingin, apakah memaksa putra suci gerbang surgawi untuk berlutut dan mengakui kesalahannya juga bagian dari upacara pewarisan putra suci Sekte Air Surgawi. Mata tetua kedua berkilat tajam, gerbang surgawimu lah yang ingin menantang kami di atas panggung, dan gerbang surgawimu pula yang menyerbu ketika kau tak bisa menang. Sekarang setelah semua muridmu dikalahkan oleh Lin Bai, gerbang surgawimu lah yang menimbulkan masalah dan mengancam. Aku tahu gerbang surgawimu tak tahu malu, tapi aku tak menyangka kau akan setidak tahu malu ini. Tetua kedua meraung dengan ganas. Perdebatan antara dua tetua Tai dari 5 keluarga dan 7 sekte membungkam seluruh hadirin, dan tak seorang pun berani menyela. Setelah perdebatan sengit, pangeran ketiga duduk di tempatnya,
menggelengkan kepala, dan berkata dengan senyum masam, semuanya, dengarkan aku. Begitu Pangeran ketiga berbicara, semua orang langsung terdiam. Pangeran ketiga melanjutkan, konon, lebih baik menyelesaikan konflik daripada membiarkannya berlarut-larut. Mengapa kita tidak mundur selangkah? Hari ini adalah upacara pelantikan putra suci Sekte Tianshui. Meskipun gerbang surgawi datang untuk memberikan ucapan selamat, tantangan mereka di atas panggung memang agak mengganggu. Tapi bukankah Sekte Tianshui terlalu mendominasi, memaksa putra suci Keling untuk berlutut dan meminta maaf? Menurutku, semua orang bersalah. Karena semua orang tidak dapat mencapai kesepakatan, aku, Pangeran ketiga, bersedia bertindak sebagai penengah dan membalik halaman. Bagaimana pendapat kalian semua? Pangeran ketiga melangkah maju untuk menenangkan suasana.